Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartati dengan NIM 0805 12818239. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial pengolahan data zona potensi penangkapan ikan. Nah, zona potensi penangkapan ikan ini biasa disingkat dengan ZPPI adalah sebuah informasi yang diolah Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Nah, dengan metode ini memungkinkan untuk memprediksi potensi ikan pelagis kecil seperti Sardinella, Decepterus spp, dan yang lainnya. Nah, dalam pengolahan data ini, parameter yang kita olah, yang pertama itu adalah suhu permukaan laut dan yang kedua klorofil A. Nah, suhu permukaan laut ini adalah suatu faktor penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Nah, pada umumnya, bagi organisme yang tidak dapat mengatur suhu tubuhnya memiliki proses metabolisme yang meningkat 2 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Nah, dengan melihat pola distribusi suhu permukaan laut, maka akan diidentifikasikan pula parameter-parameter laut lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu klorofil A, di mana klorofil A ini merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut, di mana sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oseanografi suatu perairan. Kandungan klorofil A ini akan mempengaruhi banyaknya fitoplankton pada perairan tersebut, sehingga biasanya apabila klorofil A dalam perairan itu konsentrasinya banyak atau tinggi, maka dapat diidentifikasikan pada zona tersebut potensi penangkapan ikannya sangat baik. Dalam pengolahan zona potensi penangkapan ikan ini, software yang kita gunakan itu ada CIDAS, Excel, dan ArcGIS. Baiklah, kita akan menyiapkan CIDAS untuk yang utamanya. Kemudian klik open, masukkan data modis, open product, kemudian raster, klorofil A, untuk melihat daratannya kita klik Show World Map Layer. Setelah itu kita zoom bagian area Indonesia. Sini. Nah, di sini saya akan membuat area kajian di sekitar Pulau Sulawesi, kemudian klik geometri, kemudian klorofil A lagi. Setelah itu klik kanan pada areanya, kemudian export max pixel. Ini di checklist, read to file. Pilih tempat penyimpanan. Dengan klorofil. Kemudian kita save.
Nah, lakukan juga untuk SPL. Kita zoom. Kemudian sama seperti tadi. Kemudian geometri. Setelah itu di kanan dan export max pixel. Kemudian select max-nya kita ganti dengan geometri. Oke. Kemudian kita checklist. Write to find. Kita ganti nama dengan SPL. Nah, setelah itu kita akan berpindah pada pengolahan di Excel, di mana kita drag kedua data yang telah kita simpan ke Excel. Nah, kita sortir bagian yang tidak diperlukan. Di sini kita hanya memerlukan longitude, latitude, dan data SPL maupun chlorophyll A saja. Nah, setelah itu kita drag yang nilai SPL, kemudian sortir and filter, kita filter. Setelah itu kita cari none. Nah, ini kita ini merupakan masking nilai none, di mana proses masking dilakukan pada citra yang memiliki nilai pixel none yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Nah, nilai none yang akan dimasking akan mengalami perubahan nilai menjadi 0. Selanjutnya kita blok semuanya dan kita delete. Setelah itu select out. Nah, kemudian save. Nah, lakukan juga untuk chlorophyll A. Nah, seperti tadi, kita copy ini ke sebelah bagian kanan, kemudian kita hapus. Setelah itu kita drag yang chlorophyll A, kita filter. Setelah itu kita hapus, kemudian
select all. Oke. Setelah itu kita kita masukkan data klorofil terlebih dahulu. Kemudian untuk Z-nya kita ganti dengan klorofil. Untuk koordinat sistem kita gunakan PGS 1984. Oke, seperti itu. Nah, kita masukkan juga data SPL. Kemudian ini kita ganti SSD dan klik OK. Nah, setelah ini kita klik kanan pada layers SPL, lalu export data. Kita cari tempat penyimpanan. Kita save dengan nama SPL, kemudian klik OK. Nah, yang lama boleh kita hapus. Sama dengan SPL, yang klorofil A juga kita ekspor data. Yang lama. Kemudian kita add data lagi. Di sini kita akan add data USHP. Nah, setelah ini kita membuat area kajian. Klik rectangle. Kemudian di sini saya akan mengambil daerah sini. Setelah itu kita klik layer, klik kanan pada layers, convert graphic to feature. Kemudian ini diganti dengan Indo SHP. Setelah itu ini kita beri nama dengan area kajian. Kemudian save. Nah, ini ialah area kajian saya ambil. Setelah itu untuk erase feature kita pilih indikator atau Indo SHP. Klik OK. Kita tunggu. Setelah itu kita lanjutkan proses IDW. Kita klik Windows, search, kita cari IDW. Kemudian pilih yang spatial analis.
Nah, kita pilih klorofil. Yang pertama, klorofil. Kita set. Kemudian, oke. Nah, kemudian lakukan lagi untuk yang SPL. Sama seperti tadi. Tempat penyimpanan. SPL. Kemudian save. Klik OK. Nah, setelah IDW ini berhasil, nah, metode IDW ini atau kepanjangan dari IDW itu ialah Inverse Distance Weight, merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik sekitarnya. Nah, asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Nah, bobotnya akan berubah secara linear sesuai dengan jaraknya dengan data sampel. Nah, metode ini biasanya digunakan dalam industri pertambangan karena mudah untuk digunakan. Nah, pemilihan nilai pada power sangat mempengaruhi hasil interpolasi pada nilai power yang tinggi. Nah, kemudian kita lakukan langkah kontur. Kemudian kontur. Pilih inputnya itu yang pertama SPR, kemudian intervalnya 0,5 dan 25. Oke. Nah, ini untuk kontur SPL. Kemudian kita lakukan untuk klorofil. Intervalnya itu 0,5 dan 0,2. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk membedakannya kita buat seperti ini. Kemudian untuk klorofilnya kita ganti dengan kemudian kita lakukan klik bioprocessing, kemudian intersect. Setelah itu untuk input feature-nya pilih. Nah, ini merupakan potensi hasil dari zona potensi pengolahan zona potensi penangkapan ikan. Ini telah saya. Terima kasih.